Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hayati dari jurusan Penyiaran Universitas Mercu Buana Jakarta. Di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan Jurnal Bahasa Indonesia. Tugas presentasi ini adalah untuk memenuhi tugas besar Bahasa Indonesia. Dan judul jurnal yang akan saya presentasikan adalah Tantangan di Era 4.0 pada Penyajian Program Televisi Terhadap Penggunaan Bahasa Indonesia. Ditulis oleh Eka Septiani dari Fakultas Matematika dan IPA Universitas Indraprasta PGRI Jakarta. Latar belakang diadakannya penelitian ini adalah revolusi industri 4.0 secara umum diketahui sebagai perubahan cara kerja yang menitikberatkan pada pengolahan data, sistem kerja industri melalui kemajuan teknologi, komunikasi, dan peningkatan efisiensi kerja yang berkaitan dengan interaksi manusia. Lahirnya revolusi industri 4.0 ini merupakan dari dampak arus globalisasi yang begitu kuat dan tidak terbendung lagi. Begitupun yang ada di Indonesia. Salah satunya adalah muncul berbagai media, yaitu media televisi. Media televisi ini sendiri menyajikan berbagai konten atau program, di mana konten tersebut untuk menarik perhatian khalayak atau mempertahankan eksistensi mereka melakukan berbagai cara. Nah, salah satu program adalah sinetron, dan yang akan jadi titik fokus pada penelitian kali ini adalah bagaimana penggunaan bahasa Indonesia yang ada pada beberapa program televisi tersebut. Tujuan diadakannya penelitian ini untuk mengetahui adanya pengaruh tayangan televisi terhadap penggunaan bahasa Indonesia yang baku di kalangan remaja, dan juga untuk mengetahui besarnya intensitas penggunaan bahasa Indonesia yang baku dalam komunikasi sehari-hari para remaja. Tinjauan pusaka. Di abad ke-21, era 4.0 atau disebut juga dengan revolusi digital dan revolusi ilmu pengetahuan. Nah, salah satu tinjauan pusakanya adalah televisi, yaitu alat perangkat siaran bergambar yang berupa audiovisual dan penyiaran videonya secara broadcasting. Televisi adalah alat atau perangkat siaran yang bergambar. Di era globalisasi sekarang ini, pemerintah membuka kebijakan untuk membuka selebar-lebarnya kebebasan pers. Hal ini menimbulkan suasana baru di bidang jurnalistik cetak maupun elektronik, tidak terkecuali adalah media televisi. Jadi di sini media televisi mereka bisa sebebas-bebasnya menyajikan siaran, dan yang pasti siarannya pun aturan-aturannya sudah ada aturannya tersendiri. Namun dengan perkembangan yang ada, tayangan semakin kesini semakin tidak mendidik, dan penggunaan bahasa Indonesia yang menjadi fokus dari penelitian ini dirasa kurang baik atau kurang benar. Remaja dan acara TV, masa usia belasan tahun, atau jika seseorang menunjukkan tingkah laku tertentu seperti susah diatur, mudah tersinggung, mudah terangsang perasaannya, dan sebagainya. Itu adalah pengertian dari remaja. Dan pergeseran dalam mempertahankan bahasa merupakan seperti dua sisi mata uang. Fenomena ini merupakan dua fenomena yang terjadi bersamaan. Bahasa menggeser bahasa lain atau bahasa yang tergeser oleh bahasa lain. Bahasa yang tergeser adalah bahasa yang tidak mampu mempertahankan diri. Hal ini dijelaskan oleh Sumarsono pada tahun 2011. Metode penelitian sendiri yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian analisis deskriptif. Penelitian analisis deskriptif adalah salah satu jenis penelitian yang bertujuan menyajikan gambaran lengkap dengan cara menganalisis mengenai setting sosial untuk mengeksplorasi dan mengklarifikasi suatu fenomena atau kenyataan sosial. Dengan jalan mendeskripsikan sebuah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti antara fenomena yang diuji. Jadi itulah metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini. Dari hasil dan pembahasan penelitian yang telah dilakukan, bisa kita lihat ini adalah diagram mengenai seberapa sering intensitas para remaja menyaksikan televisi. Berdasarkan hasil survei dari kuesioner dari yang telah peneliti sebar terhadap 30 orang kalangan remaja di Jakarta menunjukkan intensitas mereka dalam menonton TV 1-2 kali dalam seminggu sebanyak 17%. 3-4 kali dalam seminggu sebanyak 6%, lebih dari 4 kali dalam sehari sebanyak 30%.
dan jarang menonton televisi sebanyak 47%. Intensitas menonton televisi pada remaja di Jakarta dapat dilihat dari diagram tersebut. Banyak 47% dari remaja yang jarang menonton disebabkan oleh pandangan mereka bahwa beberapa acara TV yang ada saat ini menyajikan program acaranya dianggap tidak mengindahkan penggunaan bahasa Indonesia sehingga mereka enggan untuk menonton TV. Itu juga berdasarkan dari hasil penelitian ini, peneliti dapat menyimpulkan bahwa intensitas remaja menonton TV dapat dikatakan cukup besar. Hanya saja, para remaja masih banyak yang menganggap hampir sebagian tayangan televisi banyak yang tidak mendidik, baik dari segi bahasa maupun dari segi program acaranya. Kesimpulan yang dapat diambil untuk media massa itu sendiri di era industri 4.0, tayangan TV dapat mendapat sebuah tantangan bagaimana dapat mempertahankan penggunaan bahasa Indonesia sehingga tidak membawa pengaruh yang buruk di kalangan anak-anak ataupun remaja. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.